saya Hafiz Hairan Nasution dengan NIM 1906750 dan rekan saya yang bernama Hafiz Furqan dengan NIM 190670049. Kami akan mendeskripsikan hasil diskusi kami yang berjudul keramik. Definisi keramik. Keramik berasal dari bahasa Yunani yang berarti keramikos, yang artinya suatu bentuk dari tanah liat. Kamus mendefinisikan keramik suatu hasil seni dari tanah liat yang dibakar seperti gerabah, genteng, dan lain-lain. Keramik dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama isolator, yang kedua semikonduktor, yang ketiga konduktor. Komposisi keramik. Komposisi keramik pada umumnya terdiri dari 4 macam, yaitu tanah liat atau clay, yang kedua kuarsa, flint, yang ketiga feldspar, dan yang keempat serbuk kaca atau kulit. Penjelasan 4 komposisi keramik. Yang pertama, clay mengandung hidrated aluminium silika, dan seperti ini rumus kimianya, merupakan salah satu bagian yang sangat menguntungkan bagi manusia karena bahannya mudah didapat dan pemakaiannya sangat luas. Tanah ini banyak ditemukan di area pertanian, bentuknya seperti lempengan kecil dengan permukaan datar. Mineral dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tipe 1:1 dan 2:1. Tipe yang kedua 2:2. Tanah liat memiliki sifat yang khas, yaitu bila dalam keadaan basah mempunyai sifat yang plastis. Tetapi jika dia kering, dia akan keras, layaknya seperti piring kaca, dia akan mengeras. Sedangkan jika dibakar, dia akan padat. Fungsi tanah liat yaitu mempermudah proses pembentukan keramik. Sifat dan keadaan tanah liat berbutir kasar, rapuh, dalam keadaan basah mempunyai sifat plastis, sedangkan dalam keadaan kering dia akan menjadi keras, dan bila dia dibakar akan menjadi kuat atau padat. Sangat tahan api. Dan bahan yang kedua yaitu kuarsa. Tujuan pemakaian kuarsa yaitu yang pertama mengurangi susut kering, yang kedua mengurangi susut waktu dibakar, yang ketiga rangka dalam pembakaran. Sifat dan keadaan bahan. Yang pertama partikel yang halus, yang kedua sifat plastis yang tinggi, yang ketiga kekuatan kering yang tinggi, keempat penyusutan pada pengeringan, yang kelima warna setelah pembakaran menjadi abu-abu dan tidak lebur tinggi. Dan bahan yang ketiga yaitu feldspar. Feldspar adalah suatu kelompok mineral yang berasal dari batu karang yang dibentuk dan dapat memberikan sampai 25% flux atau pelebur pada bahan keramik. Feldspar pada saat ini merupakan grup mineral dengan jumlah mineral yang paling besar di kerak bumi. Pembentukan sekitar 60%, bantuan terestrial. Rumus kimia feldspar secara umum yaitu jenis feldspar. Yang pertama albit ini, dan rumus kimianya seperti ini. Yang kedua anortite, rumus kimianya seperti ini. Yang ketiga orthoclase, dan rumus kimianya seperti ini. Dan yang terakhir calcium, rumus kimianya seperti ini. Dan bahan yang terakhir adalah serbuk kaca. Kulit adalah serbuk kaca yang sangat kecil. Kaca kadang-kadang dianggap sebagai cairan kental karena bukan kristalin atau amorf. Pada suhu tinggi, kaca merupakan cairan sejati. C. Sifat bahan keramik. Secara umum sifat keramik meliputi keras, kuat, tetapi bersifat tegas atau mudah pecah. Tahan terhadap korosi, kapasitas yang baik. Sifat listriknya dapat menjadi isolator, semikonduktor, konduktor. Dapat bersifat magnetik dan non-magnetik. Sekian dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz Furqan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Furqan, NIM 19067049. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi pada mata kuliah Teknologi Bahan tentang makalah keramik yang telah dibacakan oleh teman saya tadi, Hafiz Sahihan. Baiklah, langsung saja ke materinya. D. Jenis-jenis keramik. Pada prinsipnya, keramik terbagi menjadi dua, yaitu keramik tradisional dan keramik halus. Keramik tradisional adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan bahan alami, seperti kuarsa, kaolin, dan lain-lain. Keramik halus. Keramik halus adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksida logam. Jenis-jenis keramik menurut kepadatan. 1. Gerabah. 2. Keramik batu. 3. Porselin. 4. Keramik baru. E. Proses pembuatan keramik. 1. Penyiapan bahan mentah meliputi penggalian, penimbunan, dan penggilingan. 2. Pembentukan produk keramik. Cara pembentukan keramik tergantung pada tujuan, sifat, dan bahan dasarnya. 3. Pengeringan keramik. Pengeringan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengeringan alami dan buatan. 4. Pembakaran keramik. Pembakaran keramik terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap penguapan air mekanis, tahap penguapan air mineral, dan tahap pembakaran cepat. Jenis-jenis tungku pembakaran. 1. Tungku berkala. Jenis-jenis tungku berkala, tungku ladang, dan tungku berkala permanen. 2. Tungku kontinu. Jenis tungku ini ada 2, yaitu tungku kamar dan tungku terowongan. F. Teknik pengukuran. 1. Resistivitas. Menurut Xiandong tahun 1996, dalam Indiani tahun 2009, resistivitas adalah besarnya tegangan yang diberikan terhadap luas penampang suatu bahan tertentu dibagi besarannya arus yang mengalir dan panjang tersebut. 2. Densitas. Densitas merupakan suatu ukuran massa per unit volume dan dinyatakan dalam gram per centimeter kubik atau pound per inci kuadrat. 3. Kuat tekanan. Kuat tekanan didefinisikan sebagai ketahanan suatu bahan terhadap beban yang dilakukan sampai bahan tersebut pecah. 4. Susut bakar. Susut bakar dilakukan pada sampel uji berbentuk silinder. G. Kegunaan keramik. 1. Untuk bahan bangunan. 2. Untuk kebutuhan rumah tangga. 3. Untuk keperluan khusus. 4. Untuk kebutuhan industri pelistrikan. 5. Untuk bidang kedokteran, dikenal dengan bidang ceramis. 6. Untuk bahan-bahan pesawat terbang maupun pesawat luar angkasa. 7. Untuk digunakan di bagian teknologi nuklir. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.